telah beredar sejak kemarin. Pada kesempatan ini, saya minta maaf atas kesalahan saya membuat video tersebut kepada pihak-pihak yang telah dirugikan akibat video tersebut. Perlu saya klarifikasi bahwa kejadian yang sebenarnya hanya kesalahpahaman yang tidak semestinya terjadi, terutama antara guru dan murid. Apa kabeh iku esmane? Baleni apa kan? Terus kena ganti barang. Apa karo obat apa? Putihan apa? Halo teman-teman semua, kami di sini kembali lagi di podcast Dialog Pendidikan. Saya di sini akan mengundang dua narasumber yang pastinya akan menyangkut dengan pendidikan dan karakter yang ada di lingkungan sekolah pastinya. Dan dengan saya pastinya Bening Penggalih yang akan mewawancarai dua orang yang sudah siap di sini, dan pastinya buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih karakter dan nilai-nilai norma yang ada di sekolahan, mari kita simak. Oke teman-teman, kita sudah berada di sini dan pastinya dengan dua narasumber yang hebat-hebat nih ya di siang hari ini. Bagaimana kabarnya Almira dan Naila? Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke. Dan kali ini kita akan membahas tentang video yang viral di akhir-akhir ini ya, dengan bagaimana di dunia pendidikan nih salah satu siswa itu berkata kasar kepada gurunya. Namun ternyata nih gurunya itu sudah marah-marah dengan siswanya itu dari pagi hari, dan sempat untuk memukul dengan penggaris nih. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang viral di akhir-akhir ini? Oke, jadi kalau menurut saya ya, di dalam video itu dari kedua belah pihak antara murid dan juga guru itu tuh sama-sama kekurangan nilai, norma dan juga karakter. Iya. Karena pada dasarnya anak itu meniru apa yang dia lihat, terutama dari gurunya seperti itu. Bagaimana? Betul sekali, karena pendidikan nilai norma ini tuh merupakan nilai moral yang harus ditunjukkan itu seperti kita berempati sesama, terus kita juga sebagai seorang murid ini seperti mencontoh gurunya, mencontoh orang tuanya dan lingkungan di sekitarnya. Oke, baik. Karena sudah tahu nih ya, pasti itu sangat tidak bagus ya dinilai dari karakter dan siswa di sekolah nih. Kami di sisi lain nih, dalam segi psikis nih, dengan siswa yang dibentak kemudian diperlakukan dengan apalagi sempat untuk dipukul dengan penggaris, itu kira-kira bagaimana? Oke, jadi kalau untuk faktor penyebab siswa itu melawan guru itu ada beberapa faktor ya. Nah, untuk faktor yang pertama itu adalah faktor keluarga. Bisa saja siswa itu berasal dari keluarga yang bermasalah, kurang perhatian, memiliki konflik yang tinggi gitu. Jadi itu siswa mudah memberontak seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor dari sekolah. Kan tadi dijelaskan kalau gurunya itu memukul ya. Jadi siswa itu mendapat perlakuan yang tidak adil dari guru, jadi itu siswa memiliki rasa untuk melawan guru tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah faktor stres akademik. Siswa itu merasa tertekan dan juga bisa saja dengan percaya dirinya yang rendah. Jadi itu memicu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, untuk yang terakhir itu adalah kesalahan metode belajar. Jadi itu mengurangi rasa kenyamanan siswa saat di sekolah seperti itu.
Oke, berarti yang sudah dijelaskan Almira tadi berarti kurangnya pendekatan nih ya. Terus bagaimana sih menurut Naila tentang pendekatan yang seharusnya itu dilakukan dengan adanya pendidikan karakter ini untuk mencegah nih kasus-kasus yang terjadi seperti yang video yang kita bahas di kali ini? Pendidikan karakter ini harus memperhatikan ya tahapan belajar yang efektif ini mulai dari penerimaan hingga internalisasi nilai. Guru ini juga harus bisa membangun hubungan positif dengan siswanya seperti menggunakan pendekatan yang menekankan pada empati dan juga refleksi emosional, kemudian juga dapat menggunakan diskusi terbuka di kelas. Selain itu ya, gurunya juga harus menjadi teladan yang baik seperti tidak menggunakan kekerasan saat mengajar, saat memarahi siswa, kemudian juga tidak meluapkan emosi yang terlalu berlebihan, kemudian mengungkapkan kata-kata yang kasar. Itu juga guru ini juga berperan sebagai teladan untuk siswa. Kemudian kolaborasi dengan orang tua ini juga sangat penting dilakukan karena untuk menjaga konsistensi belajar siswa yang meniru apa yang di sekolah dan juga meniru apa yang ada di rumah, meniru gurunya dan juga meniru orang tuanya, karena orang tua dan guru ini menjadi teladan bagi siswa untuk menjadikan siswa ini memiliki karakter yang baik. Oke, jadi dengan permasalahan yang sudah kita bahas nih, menurut kalian berdua bagaimana nih untuk melakukan pendekatan yang berhubungan nih antara guru dan siswa yang bisa diterapkan di sekolah? Oke, menurut saya solusi yang dapat dilakukan ini, sekolah ini dapat melakukan nasihat atau teguran langsung secara personal ini kepada guru maupun kepada siswanya. Kemudian melakukan sanksi edukatif dan juga dapat melakukan pemanggilan ke ruang BK untuk melakukan konseling, dan diperlukannya melibatkan orang tuanya karena ini penting untuk melakukan pembinaan dan juga karakter siswa tersebut. Oke. Kalau menurut aku ya, selain yang disebutin sama Naila tadi, sekolah itu juga bisa mengadakan program yang bisa mengajak siswa itu untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan. Nah, selain itu, sekolah itu juga bisa mencoba untuk membuat guru dan juga siswa itu melakukan interaksi dua arah. Jadi itu tercipta rasa saling menghargai dan juga menghormati, seperti itu. Oke, jadi pendidikan itu sangat penting untuk mendidik karakter siswa dan membangun nih sopan santun yang ada di diri siswa nih ya. Apalagi dari orang tua dan guru di sekolah itu pastinya sangat berperan penting ya untuk membangun siswa itu menjadi siswa dan seseorang yang berkarakter, kemudian yang bernilai norma dan pastinya bersopan santun di lingkungan masyarakat nantinya ya. Dan saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Almira dan Naila. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sini dan berdiskusi, berbincang-bincang nih tentang video-video yang viral. Kemudian saya juga dapat mengetahui nih bagaimana peranan di sekolah seperti apa, kemudian siswanya nanti akan bagaimana nih. Saya ucapin terima kasih banyak dan kapan-kapan lagi kita akan mengundang kalian berdua untuk next kita berbincang di topik yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal dan hingga akhir. Semoga dapat kita ketahui dan kita ambil hikmahnya dan maknanya agar kita dapat membentuk karakter diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dan untuk mengasuh anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk semuanya dan jangan lupa untuk tetap stay tune di video-video berikutnya. Sampai jumpa.